Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Morning, Miss. Morning, Miss. How are you today? I'm good. I'm fine. Okay. In this morning, we are gonna continue a learning course again about English for YouTuber and online streamer. And our material now is one of the most important skill in English, namely speaking skills. Okay, I will start a share screen. We are discussing about speaking skills to improve ability for a YouTuber and online streamer. In the overall objective of this learning course, this learning focus on the purpose of developing and improving YouTuber and streamer skills in several English skills such as speaking, listening, mastering vocabulary, and writing, also reading with different needs. Some are only for personal interest or professional needs and to be used in their YouTube content to be more interesting and quality so as to get a lot of viewers and income. Adapun tujuan keseluruhan dari kursus pembelajaran ini yaitu berfokus untuk mengembangkan dan meningkatkan keterampilan kalian selaku seorang YouTuber dan juga streamer dalam beberapa keterampilan bahasa Inggris seperti berbicara, mendengarkan, menguasai kosakata, dan menulis serta membaca dengan kebutuhan yang berbeda juga. Ada juga yang hanya untuk kepentingan pribadi saja atau kebutuhan profesional ataupun kebutuhan untuk pekerjaan dan kebutuhan lainnya. Konten YouTube kalian akan menjadi lebih menarik dan berkualitas sehingga memungkinkan kalian mendapatkan banyak viewers dan income serta untuk kepopuleran personalitas. Jika didukung kalian bisa berbahasa Inggris, maka dari itu banyak yang memilih untuk mengikuti kursus seperti ini. Dan pada pertemuan kali ini, kita akan belajar materi tentang speaking skills. Skills ini bahkan ada yang cukup diandalkan untuk kalian dalam membuat konten apapun saat melakukan live streaming karena merujuk pada conversation langsung kepada para viewers atau penonton kalian, terutama bagi streamer. Bagi online game, streaming, vlogging streaming, ataupun live streaming lainnya, dengan demikian kalian bisa melakukan komunikasi berbahasa Inggris yang bisa diselingi dengan bahasa Indonesia ataupun lainnya. Terutama jika penonton kalian sebagian besar merupakan orang asing yang tidak bisa berbahasa Inggris, tidak bisa berbahasa Indonesia. Ini tentu sangat bisa menarik perhatian mereka juga untuk tertarik menonton konten kalian yang kalian buat di YouTube tersebut. Dan tentunya, seseorang yang mengikuti kursus bahasa Inggris seperti ini
memiliki kemampuan yang berbeda daripada mereka yang tidak mengikuti. Setelah mengikuti kursus ini, biasanya kemampuan bahasa Inggrisnya lebih meningkat, seperti penguasaan jumlah kosakata yang lebih banyak dari sebelumnya, mampu berbicara setidaknya untuk kalimat sehari-hari dan sederhana atau kalimat umum. Dan mampu menulis kalimat dengan tata bahasa yang benar dan juga kemampuan mendengarkan yang cukup baik. According to analysis, speaking skills are the most chosen skills and are considered important for a YouTuber and online streamer. This is because of demand of the activity of jobs which interact a lot with audience, some of whom are foreign from various countries that use English in conversation. Jadi, speaking skills adalah keahlian yang paling banyak dipilih dan dianggap penting bagi para YouTuber dan online streamer. Hal ini karena tuntutan aktivitas atau job mereka yang banyak mereka melakukan interaksi dengan para penonton yang sebagian adalah orang asing dari berbagai negara dan kebanyakan menggunakan bahasa Inggris. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan ke slide selanjutnya. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai definisi speaking. Mungkin jika mendengar kata speaking, sudah sangat tidak asing lagi di telinga kalian semua. Terutama saat kalian sedang membuat konten, baik membuat konten video YouTube maupun saat melakukan live streaming tentunya. Kalian akan berbicara pada penonton tentang isi konten yang akan kalian buat. Kemampuan berbicara bagi kebanyakan orang dianggap keterampilan paling sulit karena meliputi banyak aspek dari kemampuan berbahasa. Namun, tidak juga sebenarnya. Salah satu yang diperlukan hanyalah sedikit keberanian dan motivasi yang besar untuk kita bisa berbicara bahasa Inggris dengan lancar. Speaking merupakan salah satu kemampuan dalam bahasa Inggris untuk menyampaikan informasi secara verbal dan membuat pendengar dapat mengerti apa yang kita ucapkan. Selanjutnya, apa saja bagian-bagian dari kemampuan berbicara? Yang pertama adalah vocabulary. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, speaking dinilai cukup sulit dipelajari bagi sebagian orang karena terdapat beberapa bagian yang mendukungnya. Beberapa elemen dari speaking yaitu vocabulary, pronunciation, grammar, dan juga spelling, serta kelancaran. Hal pertama yang harus kita kuasai untuk menguasai kemampuan berbicara adalah menguasai banyak kosakata atau vocabulary. Semakin banyak kosakata yang kita buat dan kita tahu, maka kita juga akan semakin leluasa untuk berbicara tanpa harus terbata-bata. Bagian pertama adalah vocabulary atau kosakata. Untuk menguasai banyak kosakata diperlukan latihan sebanyak-banyaknya. Dan inilah kunci utama keterampilan berbicara. Kita bisa berlatih dengan menghafal beberapa kosakata yang berbeda setiap harinya, dengan mengingatnya langsung atau dengan membuat list dan ditempelkan di dinding juga bisa, supaya kalian lebih mudah mengeceknya kembali jika lupa. Trik ini dinilai cukup efektif menambah kosakata jika dilakukan secara terus-menerus. Dan yang selanjutnya ada grammar atau tata bahasa. Pemahaman grammar juga sangat berhubungan dengan kemampuan menulis karena ada banyak sekali rumus dan aturan-aturan
kalimat bahasa Inggris yang dapat dibentuk dengan benar sesuai kaidah. Namun, tata bahasa mencakup banyak area penting untuk bahasa lisan, seperti pemahaman tentang tenses dan cara yang benar untuk menyusun kalimat. Tata bahasa membantu kita untuk menyampaikan informasi dengan cara yang akan dikenali dan dipahami oleh pendengar. Namun, grammar bukan berarti jadi penghalang kita untuk takut dalam berbahasa Inggris dengan orang lain. Seperti speaking dan writing punya keterkaitan erat dengan grammar. Kemudian, ada sebelum melakukan speaking, juga kita harus memiliki pronunciation atau pengucapan yang baik. Dahulu yang menjadi hal yang penting agar lawan bicara kita bisa mendengar dan mengerti yang kita ucapkan. Tanpa pengucapan yang benar, maka pendengar kita akan bingung dan tidak mengerti. Dan yang terakhir adalah kelancaran atau kefasihan. Untuk berbicara tanpa terbata-bata dan malah akan membingungkan penonton. Misalnya jika kalian berbicara dengan mereka, terutama jika saat sedang live streaming, hal ini juga akan membantu penonton akan merasa bosan dan enggan mendengarkan konten kita. Karena itu, diperlukan penguasaan banyak kosakata agar kita bisa menjangkau banyak kalimat untuk diucapkan dan membuat konten atau streaming yang menarik. Selanjutnya, mengapa belajar kemampuan berbicara dianggap sangat penting? Keterampilan berbicara adalah salah satu keterampilan terpenting yang kita pelajari karena memungkinkan kita untuk berkomunikasi dengan orang lain dan mengekspresikan pikiran dan perasaan. Keterampilan berbicara dapat dibagi menjadi dua. Pembagian yaitu formal maupun informal. Dan kita menggunakan kedua jenis keterampilan berbicara ini dalam berbagai konteks sepanjang hidup. Keterampilan berbicara informal penting untuk percakapan dengan teman dan keluarga, membantu kita membentuk hubungan emosional. Di sisi lain, diperlukan untuk di tempat kerja kita, maupun dalam presentasi atau untuk percakapan dengan orang yang tidak Anda kenal. Begitupun dengan bahasa formal, penting karena membantu kita membuat kesan yang baik pada orang lain dan berkomunikasi dengan sopan, memakai bahasa yang halus. Karena tentu saja cara kita berbicara kepada teman-teman, keluarga, ataupun orang yang tidak dekat dengan kita akan berbeda dengan cara kita menggunakan kalimat untuk berbicara dengan atasan, guru, ataupun orang-orang yang penting lainnya, yang lebih tinggi pula kedudukannya. Tentu saja sikap sopan perlu lebih ditunjukkan. Selanjutnya, apa sajakah situasi dalam berbicara yang perlu kita ketahui? Ini ada 3 macam, yaitu ada interactive speaking situation, yang kedua ada partially interaktif, dan yang ketiga ada non-interaktif. Yang selanjutnya adalah bagaimana ini dapat kita bagi menjadi 3 macam. Yang pertama, situasi berbicara interaktif atau interactive speaking situation, termasuk percakapan tatap muka dan panggilan telepon, di mana kita secara bergantian mendengarkan dan berbicara
dan di mana kita memiliki kesempatan untuk meminta klarifikasi, pengulangan atau penjelasan secara langsung yang lebih lambat dari lawan bicara kita. Situasi ini bisa disamakan seperti saat kita sedang mengobrol atau saat membahas suatu hal bersama secara langsung atau face to face. Kedua ada partially interactive atau sebagian bersifat interaktif. Seperti saat memberikan pidato atau penjelasan kepada audiens atau para viewers langsung, di mana konteksnya adalah audiens tidak bisa menyela apa yang kita katakan. Namun pembicara atau kita dapat melihat audiens dan menilai dari ekspresi wajah dan bahasa tubuh mereka apabila apakah mereka paham atau tidak apa yang sedang kita katakan. Situasi ini dapat kita contohkan seperti pada saat melakukan live streaming. Kita bisa bebas berbicara dan melakukan apa saja selama sedang live tersebut. Dan kita bisa melihat respon mereka. Hanya saja kita tidak bisa melihat langsung ekspresi mereka, melainkan hanya interaksi lewat kolom komentar yang mereka ketikkan di sana. Namun respon langsung dari yang melakukan live streaming sangat mungkin untuk terjadi. Selanjutnya ada non-interaktif atau situasi tidak interaktif. Seperti saat mereka merekam pidato atau pada saat seseorang sedang menyampaikan isi pembicaraannya, atau juga untuk siaran radio yang pada intinya kita hanya bisa mendengarkan suaranya saja, tidak berada di lokasi. Situasi non-interaktif seperti ini biasanya akan kita temui pada saat kita mengupload suatu video. Maka kita tentu tidak bisa berinteraksi langsung dengan penonton saat itu juga. Namun, mereka hanya bisa memberikan komentar ataupun respon setelah video itu diunggah saja. Selanjutnya ada what are micro skills in speaking? The speaker has pronounced the distinctive sound of language clearly enough so that people can distinguish them. This include making tonal distinctions, use the correct forms of words. This may mean, for example, change in tense, case, or gender. Use vocabulary appropriately. Put words together in correct word order. Selanjutnya adalah apa saja keahlian-keahlian kecil dalam berbicara, dalam aspek berbicara. Penutur harus mengucapkan bunyi khas suatu bahasa dengan cukup jelas sehingga orang dapat membedakannya. Ini termasuk membuat perbedaan nada seperti dalam bahasa Inggris. Setiap kata tentunya akan memiliki pronunciation yang berbeda pula. Bahkan ada banyak kata yang terdengar sama dalam pengucapannya, tapi kata tersebut memiliki arti lain dari yang akan membuat kita bingung saat kita mendengarkannya. Apalagi jika ternyata kita salah mengucapkannya. Karenanya sangat penting untuk kita berlatih pengucapan yang benar. Yang kedua ada use the correct forms of words. This may mean, for example, change in tense, case, or gender. Menggunakan bentuk kata yang benar, yang dapat berarti kita merujuk pada grammar, misalnya perubahan dalam bentuk kata, kasus, atau jenis kelamin, ataupun seperti pada materi tenses. Selanjutnya, use vocabulary appropriately. Salah satu kemampuan kecil yang perlu kita pahami lainnya seperti penggunaan kosakata yang tepat. Dengan menggunakan kosakata yang tepat, pastinya apa yang ingin kita sampaikan pada pendengar
tentu akan tersampaikannya. Selanjutnya ada put words together in correct words order. Dan selanjutnya adalah menyusun kata-kata dalam urutan kata yang benar. Ini juga cukup penting, baik dalam grammar ataupun saat kita berbicara. Penyusunan kata yang benar tentunya akan menghasilkan kalimat yang sempurna dan memiliki arti yang jelas pula. Karena dalam bahasa Inggris ini, beberapa kata mungkin memiliki aturan tersendiri dalam penempatannya. Seperti contohnya, dalam kalimat beautiful rose flower. Jika dilihat sekilas, mungkin kalimat tersebut terlihat memiliki arti yang terbalik. Namun, jika dalam bahasa Inggris, ini sudah menjadi ketentuan dalam penulisan. Dan namun artinya tetap sama. Selanjutnya, what are the things that must be considered when speaking in front of an audience? Selanjutnya, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan sebelum kita memulai berbicara di depan penonton saat kita melakukan streaming ataupun saat kita tampil langsung di depan pendengar seperti di acara formal. First is be prepared and practice. Second is know your audience. Third is pay attention to keep it short and simple. Fourth is interact with your audience. Five is speak with sincerely and passion. And the last is close your speech in memorable way. Yang pertama adalah melakukan persiapan terlebih dahulu dan sering melakukan praktek dan dalam berbicara untuk mengasah kefasihan kita terutama di bagian pengucapan agar dapat dipahami pendengar seperti menyiapkan ataupun merencanakan apa saja yang ingin kita katakan atau jelaskan, menyusun kalimat dengan baik dan lengkap, kemudian mempraktekannya. Second is know your audience. Selanjutnya dengan mengetahui siapa saja para pendengar atau penonton kita. Apakah kebanyakan dari mereka adalah anak-anak dan remaja, orang dewasa, orang asing, ataupun orang yang penting yang akan mendengarkan kita nanti. Sehingga kita bisa menyesuaikan kalimat yang cocok juga sesuai untuknya dan tidak membuat apa yang kita bicarakan terkesan membosankan dan tidak dimengerti. Selanjutnya, pay attention to keep it short and simple. Hal yang seperti membuat interaksi dengan penonton atau pendengar agar kita tidak terkesan berbicara sendiri. Dengan sesekali melemparkan beberapa pertanyaan atau jokes kepada membuat perhatian mereka kembali kepada apa yang kita bicarakan. Hal tersebut tentu membuat kita tidak terkesan pasif. Ini juga berlaku saat sedang melakukan live streaming, sehingga akan ada timbal balik antara kita dan para viewers. Next is interact with your audience. And the last is speaking with sincerely and passion. Menutup pembicaraan dengan kalimat yang tak terlupakan dan bisa membuat penonton kita akan kembali melihat video YouTube ataupun online streaming yang kita lakukan. Selanjutnya, karena menganggap konten yang kita buat menarik, menghibur, ataupun memberikan informasi yang bermanfaat. Slide selanjutnya, bagaimana untuk meningkatkan speaking skills kita? Yang pertama ada expand your vocabulary, meningkatkan kosakata. Langkah yang paling dasar yang bisa dilakukan kalian seperti mempelajari kata-kata baru setiap hari. Mengumpulkan kata-kata baru hari demi hari adalah cara yang baik untuk memperluas kosakata kalian. Berkomitmen pada target yang sesuai, bisa 3 kata sehari atau bisa 10 kata sehari. Bahkan jika kalian punya waktu untuk mempelajari
satu kata baru per hari, itu masih layak untuk dicoba dengan mempelajari satu kata setiap hari. Setelah 1 tahun, kalian akan mempelajari 365 kata bahasa Inggris baru. Beberapa sumber yang bagus untuk kata-kata adalah berita, lagu, dan acara TV, tergantung pada kebiasaan kalian sehari-hari. Jika kalian suka mendengar musik, perhatikan liriknya dan perhatikan kata-kata yang tidak kalian ketahui. Lagu seringkali mengandung banyak kosakata, frasa, dan ekspresi yang berguna. Oleh karena itu, lagu tersebut sangat bagus untuk belajar bahasa Inggris. Yang kedua, improve your pronunciation. Penting bagi kita untuk mempelajari kata-kata kelompok. Misalnya, kita menyebut minuman sebagai segelas anggur ataupun bir, secangkir teh, dan lain-lain. Lebih baik mempelajari frasa-frasa seperti itu daripada sekedar mempelajari satu atau dua kata saja. Mempelajari pengucapan bahasa Inggris yang tepat sangat penting untuk unggul dalam percakapan dengan penutur bahasa Inggris dan bahkan dalam situasi di sekolah atau di tempat kerja. Selanjutnya, learn the natural flow in English, yaitu mempelajari aliran yang alami. Rahasia fasih berbahasa Inggris terletak pada alur kalimat. Setiap kali kalian membaca sebuah puisi, mendengarkan lagu yang merdu, atau menonton komedi yang kocak, perhatikan hal-hal seperti menghubungkan atau biasa dikenal dengan linking. Perhatikan bagaimana penutur asli menghubungkan kata-kata bersama, menggabungkan dua suara, membuat suara menghilang, atau mengubah suara untuk aliran yang lebih baik. Hal lainnya adalah kontraksi atau contraction. Kontraksi adalah bentuk singkat dari dua kata. Contohnya, kata do not biasanya disingkat menjadi don't, dan juga kata he will yang biasanya disingkat menjadi he'll. Lalu ada penekanan atau yang biasa dikenal dengan stress. Ada suku kata yang ditekankan dalam sebuah kata dan kata-kata yang ditekankan dalam sebuah kalimat. Dan yang terakhir ada rhyme. Adalah hasil keseluruhan dari stress, kontraksi, dan hubungan. Ini adalah paling penting dari berbahasa Inggris. Dan yang terakhir, build English speaking confidence, atau membangun kepercayaan diri dalam berbahasa Inggris. Salah satu hambatan terbesar untuk mengembangkan keterampilan berbicara bahasa Inggris adalah kepercayaan diri. Bahkan ada orang yang bisa berbahasa Inggris, namun hanya sedikit dari mereka yang bisa mempraktikkannya kepada orang lain. Karena masalah kepercayaan diri, ini pastinya sesuatu yang semua pelajar bahasa mengalami kesulitan. Dan salah satu cara terbaik untuk mengatasinya adalah dengan keluar dan berlatih. Jika kalian merasa sudah mendapatkan apa yang diperlukan, pergilah ke sana dan latih bahasa Inggris dengan orang asing. Jika kalian sudah sering membangun kepercayaan diri kalian, setelah beberapa saat kalian akan benar-benar menghilangkan rasa takut untuk berbicara bahasa Inggris dengan membangun fondasi yang kuat dalam bahasa tersebut sehingga kita mampu percaya diri dalam mengucapkannya. And the last is, what is difference between YouTuber and online streamer? The most considerable difference between Twitch and YouTube is the audience interest. Twitch caters to live streamers and is the largest live streaming platform in the world. YouTube, on the other hand, is meant for lasting content and has a great search
engine to help those interested in a specific topic or niche. One of the things that can be a detriment to new streamers on Twitch is the bias toward more popular channel. Unlike YouTube, where a new channel might wind up being suggested, Twitch likes to only recommend the streams with high amount of viewers. YouTube is known to be reasonably lenient when it comes to video contents. At the same time, Twitch seems to have no issue with banning streamers with zero explanation. Even those with contrast seems to suffer this fate like any other streamers. Baiklah, kita cukupkan dulu materi pada pagi hari ini. Saya harap kalian bisa lebih belajar lagi sendiri memahami tentang speaking skill ini. Dan apakah kalian sudah memahami dan apakah ada pertanyaan? Tidak, Miss. Sudah memahami, Miss. Baiklah, saya stop dulu share screen-nya. Baiklah, jika tidak ada pertanyaan lagi, mari bersama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbil Alamin. Baiklah, saya akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.